Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap akan membahas tentang non-probability sampling. Untuk ada pengertian non-probability sampling, apa itu non-probability sampling sendiri, dan jenis non-probability sampling. Pengertiannya akan diteruskan oleh Mas Ilham Nur Cahyo. Mas Ilham Nur Cahyo dipersilahkan. Baik, untuk pengertian sampling. Sampling adalah proses pemilihan subkelompok yang mewakili populasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan error dan bias minimum serta meningkatkan representativitas maksimum. Untuk memastikan sampel dapat mewakili populasi, sampel harus memiliki karakteristik yang serupa dengan populasi. Pemilihan metode sampling tergantung pada pertanyaan penelitian tertentu yang ingin dijawab. Penting untuk menggunakan metode yang akan menghasilkan sampel untuk mewakili populasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa hasil studi akurat dan dapat digeneralisasi untuk populasi secara keseluruhan. Lanjut. Untuk pengertian non-probability sampling, pengertiannya adalah metode pengambilan sampel di mana tidak setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ini berarti bahwa sampel mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Yang sebelah kirinya itu adalah termasuk jenis non-probability sampling, yaitu confidence sampling. Ini merupakan bentuk non-probability sampling yang paling sederhana, di mana peneliti memilih peserta berdasarkan kenyamanan mereka. Misalnya seorang jurnalis ingin mewawancarai orang-orang tentang pendapat mereka mengenai kebijakan baru pemerintah. Dia mewawancarai orang-orang yang kebetulan dia temui di taman kota. Yang kedua itu termasuk juga jenis non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Jenis sampling ini digunakan ketika peneliti ingin memilih peserta yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, seorang peneliti ingin mempelajari pengalaman hidup para penyandang disabilitas. Dia memilih sampel penelitiannya dari komunitas penyandang disabilitas di kota A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ferdi. Oke, untuk bab ini kita akan membahas jenis-jenis non-probability sampling. Yang pertama ada snowball sampling. Jenis snow sampling ini digunakan ketika peneliti memulai dengan sekelompok kecil peserta, lalu meminta mereka untuk mengidentifikasi orang lain yang memenuhi kriteria studi. Ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai populasi yang sulit dijangkau. Yang kedua, ada kuota sampling. Jenis sampling ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel mewakili populasi dalam hal karakteristik tertentu, seperti sebuah perusahaan riset yang ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap produk baru mereka. Mereka mengambil sampel responden dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Yang ketiga ada self-selection sampling. Jenis sampling ini digunakan ketika peserta memilih untuk berpartisipasi dalam studi. Ini dapat dilakukan melalui survei online, media sosial, atau saluran lain. Kesimpulan dari non-probability sampling, pemilihan metode sampling tergantung pada pertanyaan, penelitian spesifik, dan sumber daya yang tersedia. Sampling probabilitas umumnya dianggap sebagai metode terbaik untuk membuat inferensi tentang populasi sebagai satu kesatuan. Namun, metode sampling non-probabilitas sering digunakan ketika tidak memungkinkan atau tidak praktis menggunakan sampling probabilitas. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.